burung terkukur berkicau dengan biasa. Sebagai hamba, mari kita selalu bersyukur kepada Allah yang Maha Esa. Siap menjadi hamba yang bersyukur, Pak? Alhamdulillah. Syukur mari senantiasa saling pahliakan keinginan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Syakur, Allah yang Maha An-Nur, Allah yang Maha Sabur. Si Ahmad pergi ke rumah Bang Somad, membawa peta mencari alamat, berselawat kepada Nabi Muhammad akan dicinta Allah hingga akhirat. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam mari sama-sama kita lipat curahkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the best and the first man. Namanya selalu ada di hati, selalu dirindukan oleh hati sanubari setiap insan dan setiap unta yang katanya sungguh berarti Muhammad ya Habib. Pak, boleh lagi pantun? Pagi-pagi makan bayam. Kurang kompak nih. Pagi-pagi makan bayam, jangan lupa makan ketan, agar hati kita tambah adem. Nyok kita selawatan. Bagaimana setuju? Oke, sama-sama ya Mbak. Salatullah salamullah, ada suaranya ini, ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama. Salatullah bulan Ramadan, bulan yang selalu kita nantikan, penuh rahmat dan ampunan. Aidkum minallah yang kita kejar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah insyaallah. Dengan selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Allah akan senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan ampunannya di bulan Ramadan ini. Amin. Dan juga Allah akan mengantarkan kita untuk mendapatkan predikat yang luar biasa di sisi Allah berupa hamba yang terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alim ulama, Ustaz Sani sebagai ketua DKM Masjid Al-Mu'min beserta seluruh jajarannya, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mu'min. Semoga Allah akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Kekuatan untuk bertakwa kepada Allah, kekuatan untuk istiqomah dalam rangka meningkatkan setiap inci keimanan yang terpatri di dalam hati kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Pak, Bu, alhamdulillah hari ini saya lihat jamaahnya luar biasa, semangat semuanya pagi untuk menunaikan ibadah sholat isya dan tarawih di Masjid Al-Mu'min ini. Bukan karena saya, bukan karena mau ketemu ada Ustaz Dodi mau datang mau imamin, anak datang tapi karena Allah, karena semangat bulan Ramadan yang kita rasakan membuat kita menjadi semangat, termotivasi, terinspirasi untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti. Ada lagi sekarang setiap masjid ada yang mengadakan kuliah subuh ya. Bayangkan tuh habis sahur ngantuk-ngantuk kuliah subuh sampai suruh. Apa yang membuat mereka semangat? Ada ketaatan berjamaah, ibadah yang dilakukan secara berjamaah itu yang memotivasi kita untuk bisa terus termotivasi meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun
yang terjadi pada baginda Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam kita tahu bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun. Tahu Firaun Pak? Orang yang sangat keras kepala, kalau kita bilang pakai bahasa Depok kampung kali ya. Susah dihilangin. Itu Firaun. Jadi diajak benar-benar sama Nabi Musa. Wahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ayo tunjukkan kepada siapa Tuhanmu. Ayo kita kenalkan engkau kepada Tuhan kita alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Firaun yang mau tahu, susah dibilangin. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dalam berdakwah agar tugasnya terasa ringan, agar tambah semangat lagi mengemban dakwahnya, berdakwah kepada Firaun yang jelas-jelas keras kepala. Nabi Musa alaihissalam berdoa minta kepada Allah, Allahumma ij'alni waziran min ahli, ya Allah jadikanlah pembantu dari keluargaku untuk mengemban tugas yang sangat mulia ini ya Allah. Waj'alni waziran, wazir itu pembantu min ahli dari keluargaku. Siapa? Harun akhi, yaitu saudaraku Nabi Harun. Usdud bihi azri, ya Allah teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia ya Allah. Ini tugas lumayan berat nih ya, mau mengajarkan awal supaya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu kata Allah, idhab ila fir'auna fa innahu tagha. Wahai Musa, pergilah engkau ke Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Bagaimana tidak melampaui batas Pak? Saat diajak untuk mengenal Tuhannya, diajak supaya dekat dengan Tuhannya, dia malah berpaling, ngumpulin penduduknya dengan mengatakan faqala ada rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Tampangnya luar biasa, takaburnya luar biasa itu Fir'aun. Tapi apa yang Allah berikan? Allah mengabulkan doa Nabi Musa, dijadikan Harun saudaranya sebagai pembantu, sebagai nabi yang sama-sama mengemban tugas untuk berdakwah kepada Fir'aun. Wa asyriku fi amri, kata Nabi Musa, dan ikut sertakanlah Harun dalam urusan-urusan dakwahku ya Allah. Supaya apa? Kai yusabbihaka katsira, agar kami lebih semangat lagi untuk bertasbih, mensucikan Engkau lebih banyak lagi ya Allah. Wa nadhkuruka katsira, dan agar kami lebih banyak lagi ingat berzikir kepadamu ya Allah. Tuh ya. Jadi kalau memang kita mau ke surganya jangan sendiri-sendiri, bareng-bareng. Ya Pak, kita lihat nih wajah-wajah teman kita, orang-orang yang beriman. Nanti di akhirat ada yang namanya syafa'atul mu'minin, syafaat yang akan diberikan oleh orang-orang yang beriman. Ya, kalau nanti apabila ada orang-orang yang beriman sudah selesai dia melewati jembatan al-jasad yang dibentangkan di atas neraka, sudah berhasil dia melewati jembatan tersebut, dia akan ingat sama teman-teman yang beriman. Ya Allah, dulu waktu di dunia dia sholat bareng sama aku ya Allah, dia puasa bareng sama aku ya Allah, dia pergi haji bareng sama aku ya Allah, keluarkan dia dari neraka ya Allah. Allah kabulkan Pak, Allah kabulkan. Saudara-saudaramu, siapapun yang kamu ketahui, keluarkan. Tuh kata Allah, itu syafa'atul mu'min, syafaat yang diberikan oleh orang yang beriman. Jadi syafaat itu tidak hanya syafa'atul husna dari baginda Rasulullah, tapi juga ada jenis-jenis syafaat yang lain yang Allah izinkan untuk mereka memberikan pertolongan kepada hamba-hamba yang tentunya atas kehendak dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nih di bulan Ramadan ya, jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan ini belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya di bulan Ramadan ini banyak hal-hal yang bisa membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sudah hafal hadisnya, sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa, siapa yang sholat malam, sholat lailatul qadar imanan. Apa itu kata imanan? Karena iman istislaman memilkilah, berserah diri sepenuhnya kita kepada Allah. Saat Allah perintahkan kita salat sab'an wa ta'atan, kita mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu makna iman. Wahtisaban artinya memohon
pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iman dan wahtasaban. Maka kita berpuasa, jangan lupa ya, habis niat baca niat puasa, tambahin imanan wahtisaban, karena sesungguhnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amal seorang itu tergantung pada niatnya, dan apa yang didapatkan oleh seseorang ya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Likulli imrin ma nawa. Kalau kita niat puasa imanan wahtisaban, apa janji Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa kita. Jangan sampai kita diibaratkan sebagaimana orang-orang yang dijauhi dari rahmat Allah. Suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril bilang kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ya Muhammad, man adraka syahra ramadhana famata wa lam yaghfirillah wa dakhala an-nar Allah qul amin faqultu amin. Wahai Muhammad, apabila ada seorang dari umatmu mendapatkan kesempatan ia beribadah di puasa Ramadan, kemudian dia meninggal belum diampuni dosa-dosanya, lalu dia masuk ke neraka, dijauhkan dia dari rahmat Allah, qul amin, katakanlah amin, berwudu amin. Lalu Nabi Muhammad mengaminkan. Kira-kira kita kalau kita sama Nabi mau kira-kira kata buru-buru, kira-kira kata buru-buru yang baik bah, yang baik-baik pasti. Yang baik-baik yang memburukannya yang baik-baik maunya, betul? Nah, kalau sampai kita nggak bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk mendapatkan ampunan dosa-dosa kita dari Allah SWT, maka kita termasuk yang diaminkan oleh Nabi Muhammad, dijauhi dari rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dalam matan hadis ini urutannya meninggal, belum diampuni dosa-dosanya, masuk neraka, dijauhi dari rahmat Allah. Fa'adha'anallah. Ya, ada kata fa'adha'anallah, dijauhi dari rahmat Allah. Jadi nanti di hari kiamat ada namanya syafa'atul arhamur rahim, syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dimana Allah enggak memandang warna kulit, langsung saja itu Allah raih. Kalau bahasa kita mah diraih ya. Ya, mereka yang sudah tertimbun di neraka itu diraih, walaupun ia belum mengerjakan sebuah perbuatan baik sedikit pun. Ya, itu Allah akan berikan syafaat bagi mereka. Artinya apa? Mendapatkan rahmat Allah. Kalau sudah kita di akhirat misalnya, naudzubillah, jangan kita ya. Kalau ada seseorang yang di akhirat dia dimasukkan ke dalam neraka, lalu tidak mendapatkan kesempatan untuk dibebaskan dari api neraka, itu sungguh malang nasibnya. Semoga kita yang ada di sini ya lulus selesai puasa Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari belenggu api neraka. Jangan lupa bahwasanya Allah mempunyai hamba-hamba yang akan Allah bebaskan dari api neraka ketika setiap kali kita berbuka puasa. Lillahi 'inda kulli fitrin utaqa. Lillah, bagi Allah 'inda kulli fitrin, setiap kali kita berbuka puasa ada hamba-hamba yang akan Allah bebaskan dari api neraka. Dalam hadis yang lain dikatakan, inna lillahi utaqa fi kulli yawmin wa lailah, bahwasanya Allah mempunyai hamba-hamba yang akan Allah bebaskan dia dari belenggu api neraka setiap hari dan setiap malam. Maka jangan lupa berdoa. Kalau kita lagi buka puasa nih, jangan sampai hanya 3 doa aja kita baca. Biasanya kita baca 3 doa ya Pak. Ada yang Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afṭartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada yang baca laqad dzahaba dzama'u wa batalatil 'uruq wa tabatal ajal insya Allah. Ada juga yang baca langsung Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina 'adzabannar. Kalau sudah ada makanan oleh roti depan meja tuh, biar semangat main antum aja itu ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimahullah. Tambahkan satu doanya, Allahumma a'tiq riqabana minan nar, supaya saat kita berbuka puasa doa kita dikabul oleh Allah, dibebaskan kita dari belenggu api neraka. Amin ya rabbal alamin. Coba kita katakan doanya, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, lepaskanlah kami dari belenggu api neraka. Atau Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar waj'alna minal marhumin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba yang akan Engkau bebaskan dari api neraka dan hamba-hamba yang selalu mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita selanjutnya nih, insya Allah terakhir Pak, puasa yang kita jalankan
dapat mengantarkan kita untuk sampai pada derajat keimanan yang tinggi. Kenapa Nabi Muhammad menjadikan salah satu ciri tanda keimanan seseorang mendapatkan merasakan yang manisnya keimanan adalah saat dia membenci dirinya kembali kepada perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat setelah Allah menolongnya. Bagaimana ia benci dirinya untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ayyakraha ayyaj'al al-kufri ba'da an anqadahu Allah kama yakrahu an yulqa ilan nar. Kira-kira kita mau enggak dilempar ke dalam neraka? Kalau ya, bahkan kita harus punya visi misi wa anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kita, jaga keluarga kita dari api neraka. Nah, ketika kita sudah diselamatkan oleh Allah dari perbuatan maksiat, sekarang nih kita sudah diselamatkan sama Allah. Buktinya kita lagi sholat nih, lagi ibadah dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taatnya kita kepada Allah tidak lain karena izin Allah, karena pertolongan Allah. Wa ma tasyauna, kamu punya keinginan, kamu punya angan-angan, tapi siapa yang bisa merealisasikan keinginan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Maka dari itu ya, puasa yang kita jalankan, ayo kita jalankan dengan sungguh-sungguh biar bisa mengantarkan kita pada derajat iman yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi puasa kita meninggalkan syahwat kita meninggalkan makan kita tidak menghiraukan rasa haus dan dahaga yang mencekik di leher kita. Karena siapa? Karena Allah. Ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, mau kemana? Mau ke masjid mah? Kena ikut karena lihat si bocah begitu masjid ikut mau jadi